jelaskan. Nanti di sini ada suaranya juru kunci yang mengatakan siapa yang menyebut nama yang membalawikan itu. Ini ayo basa-basa mau kemana, mau ngeles pakai apa sekarang? KBN Nusantara, Hanif, Adha, Fuad. Ini jelas nih, telusuri nih sumbernya. Ini juru kuncinya ini. Mau buat framing apa sekarang sekalian kalian? Siapa lagi yang mau disalahkan? Setelah Habib Lutfi bin Yahya, cari bahan apa lagi? Begundal-begundal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ja'alana Allah wa iyyakum min ahli sa'adah wa ahli manfa'ah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air dimanapun berada, dan sahabat-sahabat SSC Channel, semoga semuanya senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi rizki yang banyak, yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, dan semoga semua tetap istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berbuat manfaat kepada sesama. Insyaallah semuanya akan bawa kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, sekarang tanggal 16 bulan 10 ya, ini ada kabar baik dari polemik yang terhangat dari pergeseran isu nasab yang sudah rungkat, yang sebenarnya sudah nggak laku lagi mereka untuk membuat isu miring tentang nasab, baik secara ilmu catatan kitab atau manuskrip ataupun secara DNA. Mereka sudah tidak bisa lagi untuk berhujah, dan mereka sekarang beberapa hari ini, 1 minggu ini mungkin sangat gencar membuat isu tentang kuburan palsu, kuburan yang diba'alawikan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Alhamdulillah Habib Lutfi tidak pernah menanggapi, Habib-habib besar, ulama-ulama kita juga tidak pernah menanggapi. Akhirnya alhamdulillah ini ada kabar dari YouTuber Habib Eventador 007. Sebenarnya siapa sih yang membuat makam palsu ini, yang mana bahkan Gus Zaini tadi siang itu ada videonya, atau tadi malam mungkin, setuju untuk bahwa pemalsuan makam, nama-nama makam yang diba'alawikan itu, setuju dengan pendapat golongannya yang mempermasalahkan nasab untuk diusut secara tuntas, karena ini sebuah kriminal. Tapi kok mereka nggak ada yang laporan? Apa hanya sekedar isu? Apa hanya sekedar kabar-kabar yang mereka juga belum tahu kejelasannya, tapi sudah di-boomingkan, sudah dinarasikan sedemikian rupa bahwa Ba'alawi itu pemalsu nasab, perampok nasab, dan lain sebagainya. Bahkan secara jelas, karena di situ ada bin Yahya, maka yang diserang adalah Habib Lutfi bin Yahya. Masya Allah ya. Ini ada kabar yang sangat baik yang harus kita simak. Siapa sebenarnya yang memalsukan, yang mencatat nasab-nasab menjadi Ba'alawi? Ya. Dan dibantu oleh buzzernya yang jumlahnya ribuan itu, dan mengkrut asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Ini suaranya Eventador 007. Beliau katanya Habib. Kabar dari siapapun walaupun bukan dari Habib, siapapun yang benar yang kita ikuti. Kembali bersama Aventador. Polemik tentang nasab ini memasuki babak baru, yaitu pemalsuan makam. Framing telah dibangun sedemikian masif oleh tokoh-tokohnya dan dibantu oleh buzzernya yang jumlahnya ribuan itu, dan mengkerucut ke satu orang yang difitnah sebagai pelaku, yaitu Al-Habib Lutfi bin Yahya. Namun lucunya, sampai detik ini tidak ada satupun dari mereka yang memperkarakan kasus ini ke ranah hukum. Katanya ada ribuan makam yang diba'alawisasikan, tetapi mereka tidak berani melaporkan. Mereka hanya mengembangkan isu ini sebagai bola liar di medsos. Ada penambahan ya, yang telah mengisukan bola liar ini yang menjadi buat fitnah, yaitu buzzer-buzzernya mereka, diantaranya channel KBN Nusantara, Gus Fuad Pleret, Gus Arya. Gus Arya sudah tobat, tapi tobatnya nanggung. Hanif, dan sekarang sudah agak banyak, sudah nggak begitu kenal ya. Ini yang pemain lama ya, yang saya sampaikan. Hati-hati dengan channel-channel itu. Adha lagi itu. Hanya mengembangkan
isu ini sebagai bola liar di medsos untuk menjatuhkan Habib Lutfi bin Yahya. Sebagaimana kita semua ketahui, Habib Lutfi bin Yahya adalah salah satu tokoh nasional yang sangat Pancasilais, sangat NKRI, selalu mengajarkan persatuan, selalu memperjuangkan keutuhan berbangsa dan bernegara. Tetapi ada upaya untuk menjatuhkan dia. Ya, mungkin ada orang yang merasa risau karena nama besar Habib Lutfi bin Yahya yang terakhir diangkat oleh KBN Nusantara ya, mengenai makam keluarga Pangeran Diponegoro. Ya, nyambung juga ke Pangeran Diponegoronya akhirnya. Kalau anak cucu Pangeran Diponegoro itu katanya dalam tanda kutip dibaalwikan, ya otomatis Pangeran Diponegoronya baalwi kan begitu kan. Orang pasti berpikir siapa lagi pelakunya kalau bukan Habib Lutfi bin Yahya. Diarahkan seperti itu kan dari konten-konten para buzzer sebelumnya. Padahal juru kunci makam menyebut satu nama. Kenapa nama itu nggak dikejar, nggak dimintai penjelasan dari mana dia mendapatkan data itu semua? Saya sengaja tidak mengangkat ini. Saya tahu nama orangnya sesuai dengan nama yang disebutkan oleh juru kunci itu. Dia mengetahui isu ini. Tapi saya menyayangkan kenapa dia diem aja. Ada orang lain difitnah, tetapi dianya diem aja, tidak memberikan klarifikasi. Kenapa dibiarkan juga liar? Dan orang ini juga mengetahui polemik nasab ini. Ya satu komplotan lah dengan mereka-mereka ini. Cuman dia di belakang layar aja. Makanya saya tidak pernah meyakini makam-makam itu sengaja dibaalwisasikan oleh Pak Alawi. Tapi ada orang lain, ya satu komplotan juga sama mereka ini yang melakukan ini. Ketika isu ini muncul, lalu rame-rame diangkat. Masyarakat jadi kaget tuh. Ternyata kok banyak ya yang dibaalwikan. Seolah-olah Pak Alawi ini seperti partai. Ya orang-orang ini kan terlalu banyak nonton film konspirasi. Sehingga Jelas kan? Nanti di sini ada suaranya juru kunci yang mengatakan siapa yang menyebut nama yang membalawikan itu. Ini ayo basel-basel mau kemana? Mau ngeles pakai apa sekarang? KBN Nusantara, Hanif, Adha, Fuad. Ini jelas nih, telusuri nih sumbernya. Ini juru kuncinya ini. Mau buat framing apa sekarang sekalian? Kalian? Siapa lagi yang mau disalahkan? Setelah Habib Lutfi bin Yahya, cari bahan apa lagi? Begundal. ya orang-orang ini kan terlalu banyak nonton film konspirasi sehingga pikirannya terpengaruh oleh film. Ya, ini lucu aja. Nah, coba kita dengarkan apa kata juru kunci ini ya. Itu nanti saya lebih jelasnya saya berikan catatannya saja. Jadi itu semua dari nama-nama Said atau ya, Itu saya dapat dari Sobel Farudi. Iya, Itu saya dapat dari Sobel Farudi. Ya, sudah jelas. Semuanya dari Sohibul Faroji. Data-datanya sudah jelas di Facebooknya ada. Nanti ini video lengkapnya juga lihat sendiri. Ya, siapa dia, jabatannya apa, pendidikannya apa. Dia juga banyak jabatan sangat banyak sekali. Di situ lihat sendiri. Di NU banyak jabatannya, di Nakobah banyak jabatannya. Bahkan beliau S3-nya itu tentang genetika, yaitu ahli DNA. Malah S3. Tak tahu kebenarannya atau enggak. Ini semuanya sudah terekspos di sini. Tinggal lihat saja. Nah, kita lihat responnya para begundal-begundal mereka itu ya. Habib Yahya, Habib Lutfi bin Yahya terus diserang terus menerus kalian ini. Lihat sekarang ya. Ini channelnya Eventator 007. Kalau tidak begitu videonya kemungkinan sudah menyebar selain beliau yang angkat. Tinggal kalian sekarang mau cari cara bagaimana untuk menghindar. Harus klarifikasi, umat sudah banyak yang terpengaruh bahwa Habib Lutfi bin Yahya yang memalsukan kuburan-kuburan ini. Ternyata ini Sohibul Faroji ini. Ya. Sekian. Terima kasih. Ya, ini kita umat Islam bahagia karena sudah ada setiap isu yang mereka kembangkan, lambat laun pasti akan ketemu penyelesaiannya secara jelas, bahwa semua walaupun Mbak Alawi memang diam-diam saja, Allah lah yang menyelesaikan dengan cara-caranya Allah, ya. Maka makarullah wallahu khairul makirin, ya. Begitulah. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.